Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi jenis dan fungsi lembaga keuangan bukan bank pada mata kuliah ekonomi moneter. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian, yang kedua fungsi, tujuan, dan peran, yang ketiga jenis-jenis, dan yang keempat studi kasus. Pengertian dari lembaga keuangan bukan bank ialah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Fungsi dari lembaga keuangan bukan bank. 1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga. Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. 2. Sebagai perantara untuk mendapatkan kompayon atau dukungan dalam bentuk dana dalam usaha patungan, yaitu memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit agar masyarakat tidak terjerat hutang yang memiliki bunga sangat tinggi dari pihak rentenir. 3. Perantara untuk mendapatkan tenaga ahli, yaitu untuk memperlancar pembangunan khususnya di bidang ekonomi maupun di bidang keuangan. Tujuan lembaga keuangan bukan bank yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat. Pada lembaga keuangan bukan bank, penghimpunan dana masyarakat hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, terutama melalui kertas atau surat berharga, dan juga dengan melakukan penyertaan, pinjaman, atau kredit dari lembaga lain. Yang kedua adalah menyalurkan dana masyarakat. Peran lembaga keuangan bukan bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dapat mendapatkan distribusi keadilan dalam masyarakat, dapat dilakukan dengan menyalurkan dana terutama untuk tujuan investasi, yang terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. 4. Likuiditas atau liquidity. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. 5. Relokasi pendapatan. Income relokasi dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan memadai dan menyadari bahwa di masa yang akan datang mereka akan pensiun sehingga pendapatan jelas akan berkurang. Transaksi atau transaction sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, atau deposito dan sebagainya yang merupakan bagian dan sistem pembayaran. Yang selanjutnya, peran lembaga keuangan bukan bank dalam memberi distribusi pada masyarakat. Yang pertama, berkaitan pada mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan atau transmission rule. Misalnya, lembaga keuangan dalam hal ini bank sentral mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dimaksudkan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat dan dalam perekonomian makro. Dan lembaga keuangan dalam hal ini bank umum menerbitkan cek dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabahnya. Yang kedua, pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana atau intermediation role. Misalnya, lembaga keuangan dapat sebagai broker, pialang, atau dealer dalam berbagai aktiva yang berperan untuk meningkatkan efisien di antara kedua pihak dan dalam lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari sektor rumah tangga. Yang ketiga, peran lembaga keuangan dalam mengurangi kemungkinan risiko yang ditanggung pemilik dana penabung.
Jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia adalah yang pertama, ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Dan yang kedua ada dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Dan yang ketiga ada koperasi simpan pinjam, yaitu penghimpunan dana dari anggotanya kemudian menyalurkan dana kembali kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Yang keempat ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukannya transaksi antara pencari dana dan penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Dan yang kelima ada perusahaan anjak piutang yang merupakan usahanya adalah pengambil ahli pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Dan yang keenam ada perusahaan model ventura, yaitu pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Dan yang terakhir ada perusahaan penggadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjam dengan jaminan tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank, yaitu yang selanjutnya adalah perusahaan kartu kredit. Perusahaan kartu kredit ini memberikan bantuan dana kepada orang-orang yang membutuhkan kredit. Lalu yang kedua ada pasar uang, yaitu pasar tempat meroleh dana dan dana investasi. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur ini biasanya memberikan pembiayaan atau pendanaan kepada para orang-orang yang membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur seperti pabrik yang menggunakan jalan desa. Biasanya jalan tersebut jika ada kerusakan atau perlu perbaikan, yang memperbaiki adalah pabrik, maka pabrik menggunakan layanan dari perusahaan pembiayaan infrastruktur ini. Lalu selanjutnya ada lembaga pembiayaan pembangunan atau Development Finance Corporation yang terdiri dari PT Privat Development Finance Company Indonesia. Dan juga selanjutnya ada lembaga perantara dan penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga atau Investment Finance Corporation. Lembaga ini melakukan penerbitan surat-surat berharga investasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank jenis lainnya, yaitu PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia. Studi kasus kali ini akan membahas tentang pengembangan layanan keuangan digital pada lembaga keuangan non-bank Koperasi Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Pada survei tahun 2016, OJK menyampaikan bahwa hanya 67,82% masyarakat yang dapat mengakses ke sistem keuangan, sedangkan sisanya masih belum bisa mengakses ke sistem keuangan. Atas dasar hal ini, maka mulailah bermunculan suatu inovasi dalam sistem keuangan yang lebih mudah, efektif, dan modern. Saat ini, pondok pesantren telah ramai diperbincangkan dengan kaitannya unsur ekonomi dan keuangan, yaitu adanya kerjasama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beberapa pondok pesantren dalam penerapan layanan keuangan digital atau LKD. Salah satunya adalah pada Koperasi Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Koperasi Pesantren Sunan Derajat Lamongan telah mengembangkan inovasi layanan digitalnya dengan menciptakan aplikasi berbasis Android berupa aplikasi BMT. Berharap aplikasi tersebut memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat. Proses strategi yang diterapkan BMT Sunan Derajat berdasarkan faktanya, yakni dengan memiliki identifikasi masalah pada strategi yang telah dipilih, seperti media kampanye, media sosial, digitalisasi, dan juga sumber daya manusia, serta pesaing. Dalam hal perencanaan, BMT Sunan Derajat akan dilakukan dalam bidang teknologi, yang nantinya akan membentuk tim IT atau pusat server sendiri.
Dalam hal implementasi, BMT 9 derajat sudah terlaksana dan juga menjadi hal unggul sehingga dapat bersaing dengan Kopantren seperti menggunakan mobile BMT, mesin ATM dan juga SMS masking. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan kembali untuk yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.